Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kamu kenapa sih, Fit? Kamu itu harus belajar ngungkapin perasaan. Ayo, coba bilang. Aku cinta kamu, Farel. Aku cinta sama kamu, Rel. Aku kan gak sepintar kamu. Kadang-kadang aja aku gak nyambung kalau kamu ngomong. Aku itu cari calon istri, bukan teman diskusi. Kalau teman diskusi bisa aku cari di kantor. Apa itu, Tante? Tante ingin memberi sesuatu sama kamu. Ini dari mertua Tante, neneknya Aldo. Nilainya memang gak seberapa. Tapi Tante memberikan ini dengan harapan supaya kamu rukun selamanya dengan Aldo. Makasih ya, Tante. Aku beruntung banget punya mertua sebaik Tante. Farel, aku kangen banget sama kamu. Aku udah nyerahin kamu sama Fitri, tapi aku nggak bisa lupain kamu. Al, lo bisa bawa Moza pulang kan? Aduh, Rel, gue pusing banget. Lo aja ya bawa mobilnya. Farel, kamu jangan pergi. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Mos, kamu istirahat dulu ya, tenang ya. Tapi kamunya nggak pergi kan? Moza, aku nemenin kamu di sini ya. Farel kan besok mesti kerja, jadi biarin aja dia pulang. Lagian kan tadi dia udah baik hati nganterin kita, ya. Tapi Farelnya nggak pergi kan, Mak? Iya. Oke, Moza ya. Makasih, Rel. Makasih ya, Rel. Makasih ya. Kok cemberut sih, Fit? Siapa cemberut? Tuh, jawabnya aja jutek gitu. Lagian kamu cemas banget sih kalau Mbak Muza kenapa-napa. Fit, Moza itu kan teman kita juga.
Waktu itu kamu nolongin dia juga kan waktu keserempet motor? Iya, tapi tadi Mbak Moza megang tangan kamu gitu banget. Kayaknya nggak mau pisah. Ya udah kamu jadian aja sama dia. Kok gitu sih, Fit? Kamu rela aku jadian lagi sama Moza? Ya kalau kamu mau, jadian aja. Gak cemburu. Enggak. Lucu banget sih. Yaudah ya, balik yuk. Kenapa, Rel? Perih dong gak? Ya ampun, Rel. Maaf ya. Aduh, berdarah lagi. Cepetan dong, sakit nih. Rel, maafin aku ya. Baru sekali ngerjain kamu udah kayak gini. Au, au. Pelan-pelan apa? Kamu tuh jangan macam-macam deh. Kok apaan? Aku kan nunjukin lukanya. Iya, jaga jarak dong. Jaga jarak, mas mobil apa? Goblok. Kamu kenapa lagi, Rel? Salah sasaran. Kok bisa sih kejedot? Kamu ngantuk ya? Yuk, Rel, sarapan dulu. Kok diem? Ayo makan. Kamu siapa? Aku Fitri. Fitri siapa? Kamu kok bisa di sini? Kamu kenapa sih, Rel? Masa nggak inget sama aku? Iya, aku Fitri. Aku kok bisa ada di rumah ini? Aku siapa ya? Rel, kamu kayak di sinetron-sinetron. Kamu amnesia ya? Gara-gara kepentok. Rel, ya ampun, Rel. Pasti ini gara-gara kejedot ya? Ya Allah, Rel. Sadar dong. Sekarang aja kamu baru nyesel. Kalau papa suruh belajar susah banget. Tapi kalau suruh main PS sama si Abed anak tangga sebelah, langsung ngabur. Mas Norman kenapa sih mas? Pagi-pagi udah diomelin yuganya. Om Aldo, kemarin kan aku ambil rapot nilainya jelek-jelek. Tapi naik kelas kan? Naik sih naik, tapi nilainya mepet. Bikin malu aja. Man, Yuga itu begitu kan karena meniru kamu. Kamu nggak ingat ya, Man? Dulu waktu kamu sekolah, kamu itu paling males. Terus suka bolos. Makanya kamu tuh nggak boleh marah sama Yuga. Kalau papa bisa ngomong kayak gitu, berarti papa nggak boleh marah dong sama aku. Karena apa? Aku bisa kayak gini. Ajarin papa juga. Aduh, kamu itu ya. Kalau dinasihati kamu kenapa selalu... Aduh, kamu Man ya. Yuga, kamu itu harus niru Om Aldo. Dari dulu Om Aldo itu pinter. Makanya dia selalu dapat beasiswa. Ranking 3 terus di sekolahnya. Om Aldo kok bisa pintar kayak gitu sih? Yuga, tentu karena Eyang. Turunan Eyang. Kalau yang bagus-bagus aja, nurun dari papa. Tahu nih. Terus, kalau Norman bodoh itu, papa mau bilang nurun dari mama. Siapa yang bilang ah? Wah,
Mama, kok ngatain aku bodoh sih? Udah. Juga, waktu Om sekolah dulu, Om menganggap belajar itu sebagai hobi, bukan kewajiban. Karena kalau Om menganggap belajar itu sebagai kewajiban, nggak pernah masuk belajarnya karena terbebani. Ya, merasa terpaksa aja. Tapi karena Om menganggap belajar itu sebagai hobi, ya Om senang aja belajarnya, gampang masuk gitu belajarnya. Mau cabut, Man, mau kemana lagi? mau syuting film layar lebar. Wah, bagus dong Mas. Film layar lebar, judulnya apa? Film horor. Judulnya Bagai Pocong Dibelah Dua. Emang jadi peran apaan? Jadi pocong. Hah? Jadi pocong? Ya ampun, Rel, masa kamu benar-benar gak inget sih? Kamu itu namanya Farel. Anaknya direktur Retro. Kamu itu anaknya Pak Utama. Kamu tuh orang kaya banget, Rel. Kamu punya kakak yang namanya Kak Maya. Adik kamu namanya Kela. Terus kenapa aku bisa ada di sini? Ceritanya panjang, Rel. Bukan cuma keluarga kamu aja yang kamu tinggalin, tapi harta kamu juga. Semuanya kamu tinggalin cuma buat ngebelain aku. Aku juga bingung sama kamu. Kamu mau meninggalkan itu semua cuman gara-gara cewek udik kayak aku. Aku bukannya nggak sayang sama kamu, Rel. Aku ngejauhin kamu karena aku nggak tega ngelihat laki-laki yang aku cintain menderita kayak gini. Kamu itu dulu bos aku yang paling temperamental, tukang marah-marah, tukang melotot, galak banget lagi. Tapi aku tahu di balik temperamental kamu tuh kamu orang yang baik. Makanya nggak tahu kenapa aku sayang sama kamu. Kamu tuh laki-laki yang tulus mencintai aku, Rel. Makasih ya, Fit. Kamu udah mengingatkan aku semuanya. Kamu udah sembuh, Rel. Kamu udah inget semuanya. Aku gak nyangka kamu tahu detail tentang aku. Jadi, kamu udah benar-benar sembuh. Aku bercanda kali, Fit. Kamu tuh rese banget, aku udah panik setengah mati. Aduh. Kenapa lagi, Rel? Kamu siapa? Ujain aja. Kak, cincinnya bagus ya? Pasti dari mamanya Aldo. Kayaknya dia sayang banget ya sama kamu. Dulu, mami kamu juga pernah ngasih cincin sama aku, Kay. Katanya warisan dari nenek kamu. Dan cincin itu cuman boleh dipakai sama calon istrinya Farel. Tapi Sabar ya kak. Siapa tahu aja nanti Kak Farel sadar dan mau kembali lagi sama kakak. enggak, Kay. Aku udah berhenti berharap. Aku capek. Jadi kakak ngedukung hubungan Kak Farel sama Fitri? Emang berat sih. Tapi itu kenyataannya. Farel udah nemuin cinta sejatinya. Dan Fitri bisa ngerubah Farel jadi orang yang lebih manusiawi. Kak Moza itu tegar banget ya. Aduh, susah banget sih cari duit. Di sisa gini gue. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting gue bisa beliin buku baru sama seragam baru buat juga naik kelas. Siap mas. Tambahin ini mas. Udah dong mbak, ditambahin mulu. Udah tebel nih muka gue. Sekali lagi. Didempul aja sekalian. Bar. Udah. Man,
Asli man, muka lu tuh serem banget man. Yang namanya pocong tuh lu serem. Tapi gue yakin, muka lu lebih serem dari pocong beneran tau nggak? Botak lu lebih serem. Scene gue masih lama nggak nih? Bentar lagi ya, nunggu pemain utama. Gini nih, kalau jadi figuran papan atas, mesti nungguin pemain utama. Ya lo man, sabar dikit napa? Udah sekarang latihan dulu deh, loncat-loncat dulu sono. Ah, resek. Aduh, kemarin pada gatel lagi badan gue. Gatel nih, tolong garukin dong. Ya. Udah kayak beruang madu. Goblok. Setan lu pada malah ngetawain lagi bukan bantuin. Aduh. Mas. Ya, Udah beli makan siang ya? udah. Mau dong, makan siang gue. Nih, Lu nggak liat gue lagi diikat? Suapin dong. manja banget sih lo. Kasar lu. Gue sumpahin lu ya. Jadi setan gigi gondrong. Aduh, mana kebelet pipis lagi. Tolong bukain dong, gua kebelet kencing nih. Ya ampun Tuti, saya kan udah bilang kalau saya nyuruh sesuatu langsung kamu kerjain. Saya paling gak suka sama karyawan yang suka nunda-nunda kerjaan kayak gini. Saya kan barusan saya nggak mau denger alasan dari kamu. Saya kan udah nyuruh ini dari 1 jam yang lalu. Sekarang juga kamu fotokopi ini dan bawa 15 menit lagi ke ruang meeting kecil. Ya Mbak. Mas. Silahkan Mas, coba menu baru kita. Iya Mas. Mbak, mampir dulu Mbak. Makasih. Buat siapa ini, Jo? Iya Job, kan nggak ada tamunya. Bapak dan Ibu kan belum makan siang. Dari tadi pagi sibuk ngebagiin brosur di depan. Nah, makanan ini spesial saya bikin untuk Ibu dan Bapak. Sekarang silahkan dicicipi, Pak, Bu. Makasih ya. Makasih ya Job. Saya permisi ke belakang dulu. Aku nyesel, Mas. Nyesel. Nyesel kenapa Mai? Karena buka kafe. Bukan. Nyesel karena aku tuh salah pilih menu. Coba aku dulu nurut sama kamu, kita jual burger aja. Mungkin sekarang kafe kita nggak sesepi ini kan? Kamu nggak boleh gitu Mai. Kamu nggak boleh menyesali dengan keputusan yang sudah kita ambil sama-sama. Aku juga nggak nyalain kamu kok. Aku nggak tahan kalau terus-terusan kayak gini. Apalagi kalau lihat tuh kafe-kafe di sebelah kita semuanya tuh rame kalau jam makan siang kayak gini. Sementara kita apa? Udah seharian buka, ada 5 orang yang makan aja udah bagus banget. Mai, kalau usaha nggak ditekunin, kita nggak akan dapat apa-apa Mai. Baru mulai terus nyerah, ganti lagi. Gagal lagi, ganti lagi. Kapan stabilnya, Mai? Mendingan kita tunggu dulu aja. Sabar dulu aja. Lagian kan sewa tempat ini kan setahun. Sayang kalau langsung tutup, Mai. Ya. Iya, Kayla. Al, di undangan kita mau pakai foto kita berdua nggak? Terserah kamu aja, udah dulu ya. Kalau misalnya pakai foto kita berdua, nanti kalau undangannya udah nggak kepake, dibuang lagi ke tempat sampah. Aku nggak rela, masa foto kita ditaruh di tempat sampah sih? Ya udah, nggak usah pakai foto. Aku lagi meeting nih, nanti telepon lagi ya. Tunggu dulu dong. Apalagi, Kayla? Sebenarnya sih aku pengen pakai foto berdua. Terus gambarnya sepia gitu. Pose-posenya yang unik deh, gimana? Ya udah pakai foto aja ya. Tapi
kalau pakai foto lagi makan waktu lama. Gimana ya? Kayla, pilih salah satu dong. Kamu tuh kenapa sih, Al? Aku kan pengen yang terbaik buat momen yang aku harapin sekali seumur hidup. Kok kamu malah jadi kayak gitu? Kayla, undangannya pakai SMS aja ya. Ribet banget sih kamu. Kayla, udah dulu ya. Maaf. Hih, nyebelin banget sih. Kamu tuh kenapa sih, Kay? Gitu aja kok marah. Abisnya aku sebel, Mi. Dia tuh kayak gak peduli gitu, cuek banget. Kay, dia itu bukan ngeremehin kamu. Tapi justru dia itu menyerahkan semuanya sama kamu. Jadi kamu aja yang milih. Lagian hal kecil gitu aja kamu besar-besarin sih, Kay. Mi, undangannya itu mirip banget ya sama undangan pernikahannya Kak Farel sama Kak Moza dulu. Iya sih. Fitri, Farel, kamu mau kemana? aku mau ke rumahnya Aldo, mau nganterin kado. Waktu dia tunangan kan aku belum sempat ngasih. Sampai jam berapa, Fit? Nggak tahu, mungkin malam. Ya, aku nggak ada teman makan malam dong. Emangnya kamu makan malam di mana sih? Aku temenin ya. Benar. Selama ini apa yang kalian kerjain? Dari 2 hari yang lalu cuma ini yang kalian hasilin. Ini semua sampah. Kalian pikir saya mau mempresentasikan ini semua di depan Pak Utama? Percuma kantor ini ngegaji kalian. Kalian tuh sama sekali nggak kreatif ya. Saya nggak mau tahu. Saya mau ini diulang dari awal dan jangan ada yang berani pulang sebelum semua ini selesai. Besok pagi saya tunggu. Udah ada 3 materi iklan dan saya nggak mau sampah kayak gini lagi. Ngerti kalian? Buru-buru mau kemana? Mau pulang Al, capek. Kayaknya kamu lagi bete ya. Belakangan ini aku sering ngeliat kamu marah-marah. Ada apa sih, Mus? Nggak ada apa-apa kok. Ayolah, Mus. Kalau ada masalah kamu sharing aja sama aku. Tapi beneran Al, aku nggak ada apa-apa. Aku cuma capek, aku mau pulang. Aku pulang dulu ya. Mus, kamu tahu sikap kamu sekarang tuh persis kayak Farel dulu. Kamu lapar ya? Fit, enak banget, Fit. Kalau makanan kayak gini mah aku juga bisa bikin. Beneran? Wah, kalau kita udah nikah, kamu bisa dong sering-sering masakin aku kayak gini. Iya, Rel. Nanti kalau kamu jadi suami aku, nanti kamu pasti gendut. Gendut? Wah, nggak mau aku jadi orang gendut. Ya nggak apa-apa, Rel. Kata orang bilang, kalau abis nikah terus gendut, namanya pernikahannya itu bahagia. Duh, Fit. Tapi kalau gendut kayak om-om kayak gitu, aduh, gak banget deh. Nggak apa-apa, lucu tau. Lucu. Gendut, terus perutnya kayak balon besar. Aduh, Fit. Gak mau aku, Fit. Farel, makanya kalau ngomong tuh dijaga. Fit, kamu sekarang udah bisa ya berandai-andai kalau kita udah nikah? Ya kan aku juga pengen seperti Aldo dan Kayla. Tenang aja, Fit. Suatu saat kita akan mewujudkan itu. Atau kita nekat nikah aja, apa? Kamu jangan gila deh, Rel. Orang tua kamu kan gak setuju. Kalau nunggu mereka setuju, kelamaan. Keburu jadi kakek nenek. Daripada gak disetujuin nikahnya, aku gak mau. Walaupun kita gak disetujuin
berapa tahun juga aku tungguin kok. Iya, aku ngerti. Aku juga tahu kalau kamu tuh anak yang baik, Fit. Alhamdulillahirobbilalamin. Fitri. Ternyata kamu masih mau silaturahmi ke rumah ini ya. Aduh, gimana Fitri? Kabar kamu dengan Farel? Masih baik-baik kan? Masih, Pak. Ibu ambilin teh dulu ya. Makasih ya, Bu. Syukurlah ya. Aldo? Fitri? Kamu pakai jas nikahan kamu sih? Kan nikahnya masih lama. Iya, tadi aku lagi nyobain terus lupa dilepas. Ya udah duduk sini, ngapain kamu berdiri situ terus? Fitri, Bapak ke belakang dulu ya. Iya, Pak. Nih, ini kado tunangan kamu dari aku. Maafin aku ya telat. Soalnya waktu itu keadaannya nggak memungkinkan. Makasih banyak ya Fitri. Farel gimana? Baik-baik aja kan? Mudah-mudahan setelah aku menikah sama Kayla, kamu menyusul ya Fit sama Farel. Kamu jangan lupa ya, pernikahan aku jangan sampai nggak datang. Undangannya mana? Belum Fit. Aku bingung nih sama Kayla. Dia tuh orangnya ribet banget milih undangan juga. Masa hal kecil jadi besar sama dia? Maksud kamu? Iya, Kayla itu hal kecil bisa jadi rumit gitu. Aku bingung. Tapi kamu cinta kan sama dia? Iya, aku cinta sama dia. Ya udah, jangan jelek-jelekin dia depan orang. Adik kamu kan udah mau nikah. Masa kamu nggak di rumah sih? Ya seenggaknya kamu bantu-bantuin pernikahan mereka. Halo? 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 Siapa, Mi? Nggak tahu tuh, Pi. Mami halu-haluin diem aja. Maya, Bram, kafenya gimana? Kayaknya kita pengen ganti haluan aja, Depi. May, kamu ini ngomong apa sih? Maya pengen coba usaha di bidang lain. Maya, dengar. Kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk terjun di bisnis, kamu nggak bisa setengah-setengah. Kamu sudah harus siap untung dan ruginya. Kalau kamu terus nggak sabaran seperti ini, apapun yang kamu jalanin, nggak akan ada hasilnya. Mas. Pan, Giliran gua kapan nih? Udah nunggu dari tadi siang, masih belum di-tek-tek juga. Udah ngantuk nih, Mas. bentar ya habis ini. Habis ini. Dari tadi siang habis ini. Lagian ngapain sih? Bikin film setan. Setnya deket kuburan beneran. Emang nggak bisa ngeset lain apa? Lo kan pocong. Masa lo mau syutingnya di mall? Mas. Apa lagi? Ngantuk nih. Ntar kalau gua ketiduran, bangunin deh. Ya udah lo tidur aja dulu, ntar gue bangunin. Nggak terasa ya, Mi. Anak bungsu kita akan segera menikah. Iya ya, Pi. Udah diambil orang.
indah lagi di rumah ini, Pi. Sepi mungkin nanti Mami ya. Pi, apa semua orang tua itu merasakan kayak kita gini waktu anaknya mau menikah, Pi? Mungkin beda kalau anak lelakinya yang menikah. Farel gimana, Pi? Dia sedang concern dengan proyek itu. Tapi soal perempuan itu, Papi nggak banyak tahu. Mi, Pi, nanti malam aku boleh ya tidur sama Mami Papi? Ya boleh dong sayang, kamu tuh kenapa sih? Tumben kamu kayak gini. Aku kan bentar lagi udah mau nikah sama Aldo. Terus bakal jauh deh dari Mami Papi. Nanti kalau kangen gimana dong? Oke, nanti kalau kamu udah jadi istrinya Aldo, kamu pasti nggak sempet mikirin kangen sama papi mami. Yang pasti nanti kalau aku udah nikah, aku nggak mau ranjangnya kepisah kayak Mami sama Papi. Maksudnya apa lagi? Cuma batuk aja bersih. Astagfirullahaladzim, Mas Norman. Apa lo? Lu pikir gue juga setan? Mas Norman, syuting kok jam segini baru pulang? Udah dari tadi, krunya aja pada brengsek. Telepon dulu ah. Halo? Botak, lu udah gila ya? Masa gue ditinggalin sendirian di kuburan? Pindah lokasi sih pindah lokasi, tapi lu bangunin gue dong. Ah, pada brengsek lo ya. Lu pada menyiksa gue lo. Lu tau gak gue pulang naik apa? Gue stopin ojek, tukang ojeknya pingsan liat gue disangka setan. Gue stopin taksi, ngabur supir taksinya. Gue jalan kaki tuh dari lokasi ke rumah. Pada rese lo. Kenapa sih nasib gue gini banget? Gak kayak lu, Al. Hidup lu selalu untung. Di sekolah pinter, kerjaan bagus, punya cewek, udah cantik, baik, anak orang kaya juga. Pantesan aja nyokap sama bokap sayang banget sama lu. Mas Norman, Papa sama Mama juga sayang sama Mas Norman. Cuman perlakuan aja yang beda. Kalau saya kan orangnya lebih sensitif, jadi diperlakukan lebih halus. Kalau Mas Norman, orangnya keras, tangguh kan? Jadi Papa Mama memperlakukan Mas Norman lebih keras juga, Mas. Gue cuman sedih sama Yuga, Dok. Dia pasti malu punya bapak kayak gue. Enggak lah, Mas Norman. Yuga nggak pernah ngejelek-jelekin Mas Norman. Lagian Mas Norman udah berhasil kok membentuk Yuga jadi anak yang sopan, yang ramah, yang menyenangkan. Itu nggak mudah, Mas. Tapi, Dok, selama ini gue kayaknya nggak pernah bisa nyenengin Yuga. Padahal gue pengen banget. Saya tahu, Mas. Semua orang tua juga pengen anaknya bahagia. Emang sejarah hidup lo tuh bagus terus. Zodiak lo apa sih? Virgo. Emang kenapa, Mas? Virgo. Zodiak Virgo itu peruntungannya bagus terus. Apa gue pindah zodiak aja ya? Iya deh, gue mau ganti zodiak. Besok gue ambil formulirnya ya. Senyum dong. Kita itu harus mulai hari ini dengan senyum. Pasti rezeki juga lancar. Iya, mari silahkan loh. Mau duduk di mana? Terus kebetulan hari ini menu spesial kita adalah spaghetti bolognese, ya Mas? Permisi Bapak Ibu, kami dari Yayasan Rumah Singgah ingin mengharapkan kerelaan Bapak Ibu untuk membantu. Pemasukan aja belum ada hari ini. Masa ada yang udah minta sumbangan? Gimana dong? Kasih aja. Nih. Terima
kasih Bapak dan Ibu, saya ucapkan semoga rezekinya lancar. Permisi. Ucapkan terima kasih padamu atas semua yang pernah kau. Iya Mas, makasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Semoga kapainya laris. Terima kasih, permisi. Kasihanilah saya, Bu. Pak, 2 hari nggak makan. Iya Bu, sebentar. Ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah yang bawa semua. Bu, sebentar Bu. Jok, Ya, Bu. tolong bungkusin makanan dong Jok. Baik, Bu. Makasih ya. Iya. Ini Bu ya, ada sedikit makanan bisa Ibu makan ya Bu ya. Sore ini kita jadi langsung berangkat ke Bandung ya. Lo bisa kan? Kita syuting di gedung sate jam berapa? Kalau bisa sepagi mungkin. Makanya malam ini kita harus nginep biar besok pagi nggak keteteran. Oke. Gua balik dulu ya, ambil baju. Kenapa sayang? Kamu udah berandai-andai jadi istri aku, tapi aku panggil sayang aja masih grogian gitu. Fit, ke kontrakan aku dong sekarang. Aku pengen makan siang bareng kamu. Ya, kita ketemu di sana ya. Dadah sayang. Belum nikah aja udah mendominasinya kayak gitu. Gimana kalau udah nikah? Mas, kita pulang aja yuk. Kan belum waktunya tutup, Mai. Tapi aku capek, Mas. Aku bosen. Mendingan pulang jaga Alif di rumah, Mas. Aku nggak tahan kalau setiap hari harus kayak gini. Ya ampun, kamu nih gimana sih? Tumben banget kamu gampang nyerah gini. Udah ya, aku juga lagi males debat sama kamu. Misi Mbak. Mbak terima pesanan catering nggak? Iya Mbak. Untuk acara apa ya? Kantor saya besok mau ngadain seminar. Saya udah cari catering di mana-mana tapi harganya nggak cocok. Mungkin karena harga minyak goreng naik, jadi pada naik juga deh. Nah, kemarin saya dapat brosur cafe ini. Harganya masih standar ya. Makanya saya mau pesen di sini aja. Untuk 200 orang, Mbak. Bisa nggak ya? Bisa Mbak. Silakan duduk. Biar saya catat dulu pesanannya. Rel, kamu perginya berapa hari sih? 2 hari. Berarti kamu pulangnya baru lusa dong. Iya.